kami dari kelompok 1 ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai cara berpikir logis, sebab dan akibat dari asam lambung. Meminum kopi. Zaman sekarang sudah tidak asing dengan yang namanya kopi. Apalagi kita sudah sering melihat orang tua, remaja-remaja yang sering meminum kopi setiap pagi, siang, ataupun malam. Kopi memang memiliki banyak khasiat bagi tubuh, namun seperti hal yang tidak bagus jika berlebihan, konsumsi kopi pun begitu. Alih-alih mendapatkan manfaat kesehatan, minum kopi terlalu banyak justru bakal merugikan kesehatan. Kopi sebenarnya cukup aman dikonsumsi asalkan jumlahnya tidak berlebihan. Secara umum, batas aman konsumsi kopi untuk orang dewasa adalah sekitar 4 cangkir per hari atau setara dengan 400 mg kafein per hari. Bahaya minum kopi setiap hari ada apabila takarannya melebihi batas aman atau Anda memiliki riwayat gangguan kesehatan. Kandungan kafein di kapital yang dapat menyebar ke seluruh tubuh. Seperti yang kita ketahui, di samping efek dari kita mengkonsumsi kopi, yaitu terdapat kandungan kafein. Kafein sendiri merupakan salah satu senyawa stimulan atau zat yang dapat merangsang sistem saraf pusat, sehingga mempercepat proses-proses dalam tubuh. Kandungan zat tersebut dapat ditemukan dalam berbagai makanan dan minuman, termasuk kopi. Kandungan kafein dalam kopi menyebar dalam tubuh dengan cara berkaitan dengan reseptor adenosin. Reseptor adenosin di sini yaitu aktivitas mengolah sistem saraf guna melambat dan menyebabkan perubahan pada pembuluh darah di bagian otak. Sehingga jika kafein akan menghilangkan reseptor adenosin pada otak, sel tubuh kita tidak dapat mendeteksi adenosin. Adenosin sendiri merupakan proses untuk membantu proses untuk tidur dan menekankan aktivitas sistem saraf. Kafein meningkatkan aktivitas otak dan mempercepat pengiriman sinyal, sedangkan adenosin sendiri melambatkan pengiriman sinyal. Maka, jika reseptor adenosin di otak dihilangkan, adenosin tidak akan mengakibatkan efek sedatif atau otak akan lebih aktif. Jadi, dapat membuat kita kesulitan untuk tidur. Akan tetapi, dalam kandungan kafein di sini tidak langsung berpengaruh terhadap tubuh kita, karena adenosin sendiri merupakan senyawa yang berperan dalam proses tidur dan tidak langsung menyebabkan kita gampang untuk tertidur. Pada dasarnya, kebutuhan waktu tidur yang sehat adalah 7-8 jam. Jadi, jika kita kesulitan tidur sehingga waktu tidur kita kurang dari 7-8 jam, maka dapat mengganggu kesehatan mental kita. Lah, semakin buruk kualitas tidur kita, maka semakin parah juga gejala ansietas atau perasaan cemas yang berlebihan yang mungkin muncul. Hal ini dikarenakan ketika kita kurang tidur, bagian otak kita yang bernama amigdala akan mengalami peningkatan aktivitas sebesar 60%. Amigdala yang terlalu aktif akan mengakibatkan terjadinya penurunan kemampuan otak dalam mengontrol emosi. Di saat kita tidak dapat menahan rasa emosional atau mengalami alam perasaan yang kacau yang tidak bisa kita atasi, sehingga kita akan kesulitan untuk tidur, yang akan mengakibatkan tubuh kita memproduksi lebih banyak hormon kortisol dalam aliran darah yang mengaktifkan sistem syaraf. Aliran darah yang mengandung hormon kortisol tersebut kan pasti otomatis akan mengalir ke seluruh tubuh, bahkan sampai ke jantung, yang akibatnya bisa berupa peningkatan detak jantung dan laju pernapasan yang lebih cepat, karena keduanya itu berhubungan dengan perasaan cemas. Lah, perubahan pernapasan ini dapat memicu serangan panik pada seseorang yang berisiko terjadi kecemasan. Kemudian gangguan kecemasan terjadi akibat dari tingginya hormon kortisol dan adrenokortikotropik yang memicu dampak munculnya stres dan memaksa tubuh menjadi hyperarousal, yaitu kondisi di mana pikiran kita yang selalu negatif dan timbul rasa curiga dan panik secara terus-menerus, sehingga kita sulit untuk mengabaikan seremai apapun hal dan bunyi yang terjadi di sekitar kita. Selain itu, saat kita memikirkan suatu hal yang berorientasi pada masa depan yang belum atau belum tentu terjadi, dengan konotasinya itu negatif, itulah yang dikaitkan dengan kecemasan. Saat dalam keadaan inilah,
saraf yang teraktivasi adalah saraf yang membuat kita berjaga-jaga. Jadi kita dalam keadaan stres. Dalam keadaan stres inilah, produksi sitokin protein menjadi terganggu dan meningkat secara abnormal. Sitokin adalah senyawa kimia yang menjadi sarana komunikasi sel-sel terkait dengan sistem imun atau kekebalan tubuh manusia. Stres secara berlebih dapat menyebabkan peningkatan sitokin. Sitokin ini sendiri merupakan protein yang mengomunikasikan sinyal-sinyal dalam tubuh untuk merespon infeksi. Dalam kondisi normal, sitokin membantu mengkoordinasikan respons sistem kekebalan tubuh untuk menangani bakteri. Namun, jika sistem imun terganggu, sitokin yang diproduksi dapat menyebabkan kerusakan di dalam tubuh. Sitokin penyebab kerusakan ini dinamakan sitokin proinflamasi. Peningkatan sitokin proinflamasi dapat menyebabkan gangguan pada respon imun dan mempercepat proses inflamasi atau peradangan. Dengan meningkatnya interferon gamma atau sitokin tipe 1, serta meningkatnya kortisol, akan dapat meningkatkan produksi sitokin proinflamasi. Sitokin yang berlebihan dapat menghambat neurogenesis di otak dan menghambat aktivitas norepinefrin sentral, sehingga meningkatlah produksi sitokin proinflamasi yang dapat meningkatkan aliran darah ke area yang terkena infeksi atau cedera. Sitokin merupakan protein yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh, tetapi jika diproduksi secara berlebihan, sitokin dapat menyebabkan penurunan imun di dalam tubuh. Oke, teman-teman semua dan Bu Meta, saya akan melanjutkan mengenai imun tubuh yang menurun. Tubuh manusia memberikan respon imun melalui imunitas bawaan dan adaptif. Imunitas bawaan bertindak sebagai garis pertahanan pertama dengan merekrut sel imun bawaan yang termasuk dalam imunitas non-spesifik. Imunitas adaptif berperan sebagai proses pencegahan infeksi dengan cara merekrut limfosit imun dan memproduksi imunoglobulin yang termasuk dalam imunitas spesifik. Sistem kekebalan mukosa gastrointestinal adalah organ kekebalan tubuh manusia yang penting dan memberikan respon imun yang sama seperti tubuh manusia. Namun, beberapa ahli menolak lambung sebagai bagian dari sistem imun mukosa gastrointestinal. Mengingat tidak ada terdapat jaringan limfoid terkait mukosa atau yang disebut MALT pada mukosa lambung. Dengan pendalaman penelitian kini diyakini bahwa mukosa lambung dapat memainkan tugas atau fungsi kekebalannya dalam mode progresif lapis demi lapis melalui kekebalan bawaan dan adaptif dan menjaga keseimbangan mikroba dalam mekanisme hemostasis imun. Di sisi lain, ketika patogen seperti bakteri dan virus menyerang mukosa lambung, baik sel epitel maupun sel imun bawaan mulai mempertahankannya. Jadi melalui proses fisik, kimia, dan biologis. Terus di sisi lain, sitokin seperti interleukin dan kemokin yang dideskripsikan oleh sel imun membantu menghadirkan antigen ke limfosit seperti sel T dan sel B melalui presentasi antigen yang selanjutnya memicu imunitas adaptif. Memahami struktur jaringan unik yang berhubungan dengan kekebalan pada mukosa manusia, lambung, dan perannya dalam merespon imun dan membantu mencegah penyakit lambung atau mengobatinya melalui imunoterapi. Jadi untuk sistem imun tubuh yang menurun ini bisa diobati dengan melalui imunoterapi seperti itu teman-teman dan Bu Meta. Terima kasih. Berbicara mengenai imunitas tubuh yang menurun, itu kan pasti meningkatkan resiko kita terkena penyakit. Salah satunya ada penyakit asam lambung, di mana penyakit ini bisa datang melalui berbagai mekanisme, termasuk penurunan pertahanan terhadap infeksi, lalu ketidakseimbangan mikroorganisme, lalu ada penurunan regenerasi jaringan, dan yang terakhir kemungkinan ada efek samping dari obat-obatan. Yang pertama, penurunan pertahanan terhadap infeksi. Kalau sistem kekebalan tubuh kita lemah, itu kan pasti membuat kita rentan terhadap infeksi. Ada satu infeksi dari bakteri namanya Helicobacter pylori yang berkaitan dengan penyakit asam lambung dan juga tukak lambung. Ketika kita atau seseorang terinfeksi bakteri ini, pasti kita akan mengalami peradangan pada dinding lambung yang bisa memperparah gejala asam lambung. Yang kedua, kurangnya keseimbangan mikroorganisme.
Ketika imunitas tubuh kita menurun, pastikan jumlah bakteri baik di dalam tubuh itu kan berkurang. Nah, bakteri berbahaya ini akan terus berkembang biak dan menyebar dengan cepat di dalam tubuh. Ada satu infeksi namanya infeksi EBV yang berkaitan dengan kanker lambung. Karena EBV ini bisa menyebabkan aktivitas virus dalam sel inang, sehingga mengakibatkan kerusakan kelanjutan pada mukosa lambung. Yang ketiga ada penurunan regenerasi jaringan. Ketika jaringan lambung kita mengalami kerusakan, itu kan pasti kemampuan tubuh kita untuk memperbaiki jaringan kan terganggu. Nah, hal ini dapat memperpanjang proses penyembuhan dan juga meningkatkan resiko komplikasi. Yang terakhir, efek samping dari obat-obatan. Selain bakteri H. pylori tadi, ada faktor resiko utama penyakit lambung itu adalah obat antiinflamasi non-steroid. Ini termasuk di dalam aspirin dosis rendah yang biasa digunakan dalam sehari-hari. Nah, obat ini memberikan efek terapeutik antiinflamasi dan analgesik dengan menghambat COX-2. COX-2 itu enzim yang aktivitasnya meningkat selama proses inflamasi dan juga toksisitas obat ini tuh bisa menghambat isoform dari COX-1. COX-1 itu enzim untuk memelihara kestabilan sel dalam tubuh. Nah, jadi hal ini yang bisa menyebabkan penyakit lambung itu semakin fatal.